Apa kabar semua? Saya yakin semuanya baik-baik, sehat-sehat walafiat, dan Tuhan senantiasa memberkati Anda. Bagian yang akan kita share pada saat ini adalah orang Kristen kenapa cuek-cuek saja di gereja. Kenapa demikian? Mungkin bukan Anda, mungkin juga bukan famili Anda, tapi mungkin tetangga Anda. Saya nggak tahu. Tetapi ada pertanyaan, kenapa orang Kristen itu cuek-cuek saja? Kita baca satu ayat, saudara, Roma 12 ayat 11. Bunyinya demikian, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, memang heran sekali gereja yang sebenarnya sangat terbuka kesempatan lebar-lebar bagi anggotanya untuk terlibat di dalam pelayanan, namun kenyataan saudara, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, tidak semua orang mau terlibat di dalam pelayanan. Padahal bakat dan talenta mereka itu ada. Padahal kesempatan ada. Padahal waktu mereka ada. Padahal kesehatan masih memungkinkan. Tetapi tidak mau, saudara. Saya tidak tahu kenapa, saudara. Alasannya kadang-kadang tidak diketahui karena biasanya orang-orang yang demikian sengaja menyembunyikan alasannya, saudara. Sehingga kita tidak tahu menahu kenapa dia tidak mau terlibat di dalamnya. Nah, sering begitu tertutupnya sehingga ada kalanya, saudara, kita dan bahkan pendeta tidak tahu penyebabnya. Orang-orang di gereja tidak tahu penyebabnya. Namun tatkala kita mau menyelidiki lebih dalam lagi, care kepada mereka, dekat kepada mereka, tanya sebagai seorang sahabat, kadang-kadang rupanya di dalam tubuh gereja itu sering terjadi sekumpulan-sekumpulan orang yang tidak memuaskan mereka, yang tidak memperhatikan mereka, yang mungkin tidak melibatkan mereka, sehingga membuat mereka sudah kadung, terlanjur sakit hati. Nah, saudara, ketidakpuasan itu sering muncul dari berbagai pihak. Ada yang kecewa karena tidak pernah dilibatkan dalam pelayanan. Tersinggung, merasa tidak dihargai. Orangnya merasa bisa, dia merasa sudah cukup melayani, mendukung, memperhatikan gereja, tapi tidak dilibatkan, saudara. Dan dia merasa kurang diperhatikan. Dan akhirnya dia tidak mau. Ada juga orang yang memang dasarnya tidak mau, saudara. Karena dia tidak mau urus pekerjaan yang lain. Dia hanya mau urus pekerjaannya sendiri. Atau ada juga saya pernah dengar yang melihat cara kerja dari majelis itu yang tertutup, yang kalau rapat itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, kadang keputusannya pun, saudara, belum tentu ada, membuat mereka kurang bersemangat. Atau mereka juga melihat ada orang yang terpilih duduk dalam kemajelisan, tetapi hanya namanya saja tercantum. Ini juga membuat mereka jadi malas, saudara. Selain itu, saudara, ada juga yang berkenaan dengan masalah-masalah pribadi yang kadang-kalanya sulit dituntaskan karena sudah terlanjur
timbul kebencian, sudah terlanjur timbul dendam. Tetapi saudara, yang paling penting adalah kerjasama sebenarnya dalam pelayanan itu. Ada orang yang tidak suka terlibat dalam kerjasama. Semuanya harus dikerjakan sendiri. Makanya disebut dengan one man show. Jadi kalau semua tugas itu dia kerjakan sendiri. Sampai pada dia mungkin harus lembur, dia harus kerja keras, jatuh sakit, sampai dia stres, sampai dia gagal. Akhirnya dia tinggalkan itu. Celaka, saudara. Hal ini berbeda dengan prinsip persekutuan yang ada di gereja, saudara. Kalau ada orang yang mau one man show, itu sangat bahaya. Kenapa, saudara? Kalau dia ngambek, habislah semua rancangannya, saudara. Rencananya, programnya, gak bisa jalan. Dan dia bisa mandek, saudara. Itu sifat manusia. Nah, saudara, harap-harap sih orang yang terpanggil oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak demikian. Tetapi di dalam gereja kita kan tidak tahu. Karena manusia melihat apa yang ada di kelopak mata saja, di depan mata. Tapi yang tahu kan Tuhan. Nah, saudara, sementara teman-teman yang lain yang dilibatkan untuk kerjasama selalu mendapat omelan dan kritikan. Jadi mereka yang mau, mereka yang bersedia, tapi selalu dikritik, selalu diomel, selalu dianggap remeh, atau dilibatkan, tapi tidak dianggap, tidak disuruh kerjakan apa-apa. Sehingga membuat mereka enggan, aktif, terlibat, tapi pasif, saudara. Nah, mereka mungkin berkata, lebih aman berdiam diri tanpa masalah daripada melibatkan diri tetapi timbul banyak masalah. Ada juga, saudara, orang-orang Kristen yang ada di gereja yang mungkin karena memahami tugas pelayanan dan tanggung jawab sebagai orang percaya, sehingga mereka lebih suka berpangku tangan, tidak mau terlibat. Bagi mereka datang ke gereja itu seperti tamu, padahal dia bukan lagi orang baru, saudara. Bagi mereka tugas pelayanan di gereja itu semua adalah tugas pendeta, karena hanya pendeta yang tanda kutip dibayar honornya oleh gereja. Atau juga tugas majelis, karena nama-nama mereka tercantum, tercatat, terpilih. Sebagai jemaat atau orang Kristen, ya cukuplah datang, duduk, kemudian dengar, lalu pulang. Dan apabila ada yang tidak beres, barulah memberikan masukan, saran, bila perlu kritikan, cemooh, tidak puas, tinggalkan gereja. Sangat disayangkan, saudara, kalau orang percaya yang seperti itu ada terus-menerus. Dia tidak akan bertumbuh, dia tidak akan lebih giat lagi. Ini sebabnya, saudara, perlu adanya pembinaan, pengajaran kepada orang-orang yang modelnya demikian, supaya mereka itu lebih memahami, lebih mencintai, lebih mengerti pelayanan yang ada di gereja, saudara. Saya percaya Anda mungkin lebih pintar. Tetapi maksud daripada perenungan ini disampaikan kepada mereka-mereka yang sampai hari ini belum mengerti masalah ini. Nah, saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah bertemu dengan seorang anggota gereja. Ya, dia bukan di gereja kami, tapi anggota gereja tetangga. Pada waktu itu beliau sedang berkunjung ke gereja tempat pelayanan saya, kemudian dia masuk ke toilet, ke WC, sebentar kemudian keluar, dia ngomel-ngomel, saudara. Saya kaget, saya tanya, kenapa? Kok Bapak ngomel-ngomel? Kok Bapak sepertinya marah-marah? Ada apa? Ada masalah apa? Dia bilang tidak. Dia bilang, di gerejaku itu loh,
Saya sudah sarankan mereka kalau di gereja taruh sabun, taruh tisu supaya orang bisa cuci tangan, orang bisa lap tangan. Tapi di gerejaku saya sudah usul berkali-kali, berbulan-bulan, hampir sudah 1 tahun, tetapi tidak diperhatikan. Nah, akhirnya karena pendeta tetangga itu teman baikku, maka saya telepon dia, saya tanya dia, Pak, ada masalah apa dengan orang ini? Kenapa dia begitu? Orang itu bilang, biasa, dia di gereja tidak mau terlibat apa-apa, tetapi datang hanya mau mengkritik, mau membanding-bandingkan. Saudara, masukan yang baik boleh kita terima. Tapi masukan yang menjatuhkan jangan. Sebagai anak Tuhan, jemaat gereja, kalau melihat ada yang kurang di gereja, ya salah apa kalau kita bawa sendiri mungkin tisu dari rumah, sabun dari rumah, kita taruh di situ sebagai sumbangan. Kalau kita malu, kita jangan kasih tahu orang lain, tidak sebut namanya. Perbuatan baik itu gak usah beritahukan orang lain, gak apa-apa. Tetapi kalau perbuatan jahat diketahui oleh orang lain, nah itu bahaya. Maka kalau Anda perbuatan baik tidak diketahui, gak apa-apa. Diketahui pun tidak apa-apa. Makanya gak apa-apa, engkau setiapkan saja kalau yang lakukan yang terbaik. Kalau engkau merasa itu baik sekali. Ya, tapi kalau bisa ya, permisi, mana tahu di gereja ada peraturan tidak boleh membawa barang dari luar, apalagi sekarang pandemik itu ya, semua banyak protokol-protokolnya. Maka harus hati-hati juga, saudara. Harus bijaksana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memang lebih gampang, saudara, lebih gampang mengkritik sana-sini daripada engkau dan saya sendiri terlibat di dalamnya. Seringkali dipakai contoh ilustrasi penonton sepak bola, saudara. Jadi kalau orang yang nonton sepak bola itu, mereka itu selalu mengecam pemain sepak bola yang begitu hebat pun, kalau dia bawa bola salah, mengecam, marah, kadang lempar pakai botol dan sebagainya. Itu penonton. Jadi dia mengecam, mengkritik, mencemooh, mencaci. Padahal saudara, kalau dia sendiri disuruh main bola, belum tentu dia bisa main, saudara. Tapi kritik bisa. Kan sama seperti apa yang dikerjakan oleh teman-teman kita di gereja. Kalau engkau dilibatkan tidak mau, ya, kalau engkau diajak juga tidak mau, ya mbok dewasa sedikit, jangan sedikit-sedikit mengkritik, jangan sedikit-sedikit memprotes. Orang engkau bisa, tapi tidak mau. Ya orang-orang yang tidak bisa yang dilibatkan, saudara. Ingat kawan, gereja itu rumah Tuhan. Maka yang menjaga rumah Tuhan itu adalah umatnya, anak-anak Tuhan. Gereja itu kan seperti tubuh Kristus dan kita semua anggotanya. Maka kalau ada salah satu tubuh, ya kalau salah satu tubuh itu tidak senang, semuanya ikut tidak senang. Gereja, kita sebagai anggota, berarti gereja juga seperti rumah kita. Rumah Tuhan juga rumah kita, tempat kita berkumpul. Kalau ada yang rusak, kalau ada yang kurang, mari kita sama-sama kerjakan. Mari. Jangan mau jadi tamu saja, saudara. Jangan mau cuek. Saudara, saya kasih contoh yang sangat bagus, saudara. Menurut saya ya, sangat bagus. Ada banyak orang, saudara, di gereja, dia menganggap dirinya itu mesti diperhatikan orang. Mesti disambut, mesti disapa,
mesti diperhatikan, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tahun 90, saudara, saya ini berangkat dari Medan, masuk ke seminari kuliah. Dari kampung halaman datang, bawa 2 koper ditambah ransel 2, jalanlah. Turun dari kendaraan, sekarang saya gedor pintu, mau memasuk ke kampus, mau menuju ke asrama untuk letakkan barang supaya bisa tinggal di sana. Begitu pintu dibukakan, saudara, saya disambut. Tanya namamu siapa, dari mana, waduh barangmu banyak ya. Mereka semua teman-teman itu yang saya belum kenal, baru tahu itu, mereka sambut kakak-kakak tingkat, langsung bantu ngangkat. Sampai saya sendiri lenggang kangkung, nggak bawa apa-apa, saudara. Naik sampai lantai 4. Di situ dia kenalkan, inilah kamarmu. Sudah itu dia tunjukkan di mana WC, di mana kamar mandi, di mana ruang makan, di mana perpustakaan. Disambutlah. Luar biasa, tamu yang luar biasa. Besok-besok ditanya mau diantar ke kantor pos. Dulu ada telegram, kantor telegram, supermarket dikasih tahu di mana ada. Pokoknya semua dikenalkan kepada kita. Sungguh kita merasa sebagai tamu yang luar biasa. Saya kemudian sekolah, lewati 1 semester, sekarang liburan semester. Saya dapat kesempatan pergi jalan-jalan 2 minggu. Habis itu, saya balik. Saya gedor pintu lagi, ketemu lagi orang yang sama. Waktu itu, dia tidak bawa lagi koper saya. Dia tidak bawa lagi ransel saya. Pertanyaannya adalah, kenapa? Apakah saya bermusuhan dengan dia? Apakah saya sedang bermarahan dengan dia? Apakah dia benci pada saya? Tidak, saudara. Bukan. Jadi kenapa, saudara? Karena saya sudah 1 semester di sana. Saya bukan orang baru lagi. Saya bukan tamu lagi. Saya tidak perlu disambut, tidak perlu diangkat koperku. Justru nanti semester baru, saya yang bertugas harus menyambut orang, bawa kopernya sampai ke atas. Sama dengan kita yang ada di gereja, saudara. Kalau saudara waktu pertama datang disambut, kedua datang sambut sebulan, disambut, bulan ketiga mulai kurangi, bulan keempat, bulan kelima kok rasanya sudah mulai hambar, biasa-biasa saja. Saat itulah, saudara, engkau tidak boleh lagi menganggap diri sebagai tamu. Engkau sudah menjadi keluarga besar dalam persekutuan itu. Justru engkau yang menyambut orang. Sudahkah engkau lakukan itu? Berdosa kalau saudara cemberut, marah gara-gara demikian, saudara. Bahkan saudara cuek gara-gara demikian. Tidak boleh cuek. Karena menjadi orang percaya harus memperhatikan orang lain. Yesus selalu memperhatikan orang lain. Apalagi mereka yang sulit, mereka yang bermasalah. Ketika semua orang tidak memperhatikan, Yesus memperhatikan. Ketika semua orang tidak menganggap Sakius, dia katakan, hai Sakius, turun, aku mau tinggal di rumahnya. Ketika semua orang mau lempar batu perempuan yang berzina itu, dia katakan, hai perempuan, mereka tidak menghukum engkau kan? Saya juga tidak menghukum engkau. Pulang dan jangan berbuat lagi. Ketika Tuhan Yesus melihat ada satu orang lumpuh yang terbaring di kolam Bethesda, sudah 38 tahun tidak ada yang menolong, tidak ada yang memperhatikan dia. Dia datang kepada orang yang dikatakan, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Orang itu katakan, tidak ada orang yang menolong aku. Sekarang aku datang, maukah engkau sembuh? Yesus datang memperhatikan, care orang lain. Kita, anak Tuhan, harus seperti itu. Jadi jangan cuek.
Cuek itu kesalahan besar orang Kristen. Cuek itu kesalahan besar orang percaya. Sekali lagi, jangan cuek. Kalau engkau cuek, awas ya, jangan cuek. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan dari di balik topeng orang percaya dengan tema jangan cuek sebagai orang percaya. Tuhan ajar kami supaya kami boleh lebih memperhatikan orang, lebih care kepada orang lain. Kami tidak mau cuek-cuek lagi. Kami mau perhatikan seperti Tuhan Yesus memperhatikan Sakius. Tuhan Yesus memperhatikan perempuan yang berzina itu. Tuhan Yesus memperhatikan seorang nenek yang miskin yang di depan bait Allah, yang memberikan persembahan yang sedikit itu, yang mungkin dihina orang. Tapi Yesus memperhatikan mereka. Tuhan, ajar kami memperhatikan orang lain. Dengar doa kami, Tuhan. Dengar doa kami, ajar kami demikian di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih kalau saudara merasa renungan ini jadi berkat bagi Anda. Share kepada teman-teman yang lain. Minta dia subscribe YouTube channel ini supaya nanti kalau ada video lain bisa diketahui karena ada notifikasinya buat dia, saudara. Nah, saudara, perenungan ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Kira-kira tahun berapa ya? Coba saya lihat sebentar ya. Tahun 2006. Jadi 14 tahun lalu sudah ada. Judulnya ini sudah gak kelihatan ya. Oke. Ya, di balik topeng orang percaya. Ya, di balik topeng orang percaya. Jadi buku ini yang saya share bukan untuk Anda sambil mengupdate-nya. Kiranya Tuhan memberkati Anda. God bless you semua.